Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu harus memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang bahagia, kita sebagai hamba Allah harus menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena berarti kalau kita syukur kepada Allah, kita adalah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengakui apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu selalu mengingat seperti itu, maka akan tumbuh di hati kita itu keimanan yang semakin kuat, keimanan yang semakin kokoh apabila semua persoalan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita diuji oleh Allah melarat umpamanya, susah, kembalikanlah, oh itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mau mengembalikan itu kepada Allah, justru itu kesempatan setan yang masuk kepada kita untuk menyelewengkan, untuk mengajak kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca tadi itu adalah berada di surat Luqman ayat 20. Ayat itu turun adalah mengajak kepada manusia supaya manusia itu adalah kembali kepada Al-Quran. Maka dalam firman itu, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya kita harus mengikuti Al-Quran. Tapi bagaimana jawabnya orang-orang ketika diajak kembali kepada Al-Quran? Mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Saya tidak akan mengikuti Al-Quran, tetapi saya akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita. Saya akan meniru apa yang dilakukan oleh mbah-mbah kita. Saya akan mengamalkan apa yang kami peroleh dari nenek moyang kita. Iya, kalau nenek moyangnya itu benar. Tapi kalau nenek moyangnya itu tidak benar, dia menyelisih hukum-hukum Allah, menyelisih Al-Quran, itu yang tidak dibenarkan kita mengikuti nenek moyang kita. Kita masih melihat di masyarakat kita bahwa satu contoh umpamanya nenek moyang kita dulu ketika mau mengawinkan anaknya, mereka itu masih memperhatikan yang namanya nogo. Dicocokkan nogonya. Apa ya cocok? Kalau saya mengawinkan anak saya
pada hari ini, tanggal ini, tahun ini, dihitung semua. Kalau hitungannya itu nggak cocok, maka mereka tidak akan berani mengawinkan anaknya. Kemudian kita juga melihat bahwa sangat dihindari oleh orang-orang kejawen. Tidak akan berani mengawinkan anaknya pada bulan Selo. Kenapa mereka menghindari bulan Selo? Mereka mempunyai keyakinan kalau seandainya terlaksana pada bulan Selo itu pasti akan bercerai si kemanten itu. Selo diartikan seseleh Allah. Dan mereka rata-rata mengawinkan anaknya itu di bulan Mulut dengan pengertian bahwa kalau terjadi perkawinan karena mulut itu kantil, maka dia akan pas jodohnya itu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang masih ada. Contohnya umpamanya ada para nelayan. Para nelayan itu ketika mencari ikan di laut atau bahasa paciran itu miang, nggak dapat. Ada yang meyakini bahwa karena kita kurang memberi sesajen kepada yang nunggu laut. Jadi mereka meyakini laut ini ada yang nunggu. Dan kalau laut ini tidak dikasih makan yang menunggu, maka akan berakibat para nelayan itu tidak akan mendapatkan ikan. Maka perlu membuat sesajen, kemudian sesajen makanan itu dilurung ke laut. Kalau sudah dilurung ke laut, mereka mempunyai keyakinan yang jaga laut sudah saya beri makan. Juga terjadi pada para petani. Ada sebagian daerah itu masih meyakini kalau para petani itu hasil tanamannya tidak berhasil, gagal panen, mereka juga ada yang meyakini bahwa kuranglah diberi sesajen orang yang nunggu ladang atau pertanian kita. Kemudian rame-rame membuat makanan sesajen dan disuguhkan yang diyakini bahwa di situ ada yang menunggu, maka disitulah kita memberikan makan kepada yang menunggu itu. Apalagi kalau seandainya keyakinan itu diwujudkan oleh Allah melalui setan-setannya. Setan itu sekali lagi sangat suka kalau ada hamba Allah itu yang sudah menyeleweng dari ajaran yang benar, dia sudah tidak lagi kembali yang benar, maka setan itu sangat membantu. Contoh umpamanya nelayan itu nggak dapat ikan karena kurang sesajen, setan senang. Akhirnya setan itu menyerukan seluruh teman-temannya untuk mencari ikan, dan diberikanlah orang-orang yang meyakini yang memberi sesajen itu, sehingga tambah mantap keyakinannya dengan hal yang salah. Jadi nenek moyang yang diikuti ini sudah semenjak dari dulu dan sampai sekarang. Maka ada kemarin kejadian di Semeru. Jadi kenapa terjadi peristiwa di Semeru yang seperti itu? Banyak memakan korban manusia, banyak korban material. Akhirnya ada orang itu yang membuat sesajen. Sesajen itu diharapkan memberikan makanan kepada orang yang menunggu Semeru. Jadi mereka ada keyakinan, oh Semeru itu ada yang nunggu. Karena nggak pernah diberi makanan, nggak pernah diberi sesajen, maka diberilah. Tapi ada orang yang tidak suka dengan amalan itu, menindak tegas, dibuanglah sesajen itu, karena mereka meyakini inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, sehingga
perlu dibuang sesajen itu. Tapi bagaimana Bapak sekalian, kadang-kadang yang benar itu tidak menjadi benar, yang salah malah menjadi benar. Justru orang yang seperti itu disuruh meminta maaf dan katanya dipenjarakan karena itu adalah menimbulkan sarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ayat tadi itu mengingatkan kepada kita, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jadi mari kita bersihkan hati kita dari kesyirikan-kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang mana keyakinan itu tidak bersumber dari agama Islam. Saya setiap hari mengikuti di YouTube itu ada yang namanya Ustadz Nasihin. Ustadz Nasihin itu berusaha ingin memberantas para dukun-dukun. Ada dukun cabul, ada dukun yang membunuh orang, ada dukun yang dimintai supaya orang itu menjadi kaya. Ya itu ada. Mereka itu, para dukun itu adalah mempunyai keyakinan, yaitu ada yang membantu, ada yang menolong, tapi yang menolong itu adalah bukan Allah. Para jin-jin itu dimintai untuk menolong kebutuhan pasien-pasien yang menginginkannya. Ada yang disantet karena usaha yang satu berhasil, satu tidak. Mereka ke dukun minta supaya yang berhasil disantet. Ada yang minta kaya oleh dukun, kalau kamu minta kaya kamu harus memenuhi persyaratan. Di antara persyaratannya, umpamanya perempuan itu harus dicabuli terlebih dahulu. Sampai ada yang dicabuli 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah ini yang diberantas oleh Ustadz Nasihin dan juga banyak yang lain, supaya mereka itu kembali kepada ajaran yang benar, supaya mereka itu kembali kepada Allah, kepada Al-Quran. Jangan sampai kembali kepada hal-hal yang tidak benar. Bahkan di dalam surat Jin pun dikatakan bahwa ada manusia itu minta bantuan jin. Itu tentunya jin itu bukan jin yang Islam, jin yang tidak Islam. Nah ini masih ada yang seperti itu. Jadi kalau minta kaya yo kerja, kalau ingin kaya yo kerja. Jangan sampai kita itu hasut karena usaha yang lain itu berhasil, yang satunya gagal, kemudian akhirnya pergi ke tempat dukun-dukun, dan itu malah membawa masalah tersendiri tentang keimanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu kalau ditegur melakukan hal yang salah mengatakan nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Saya seperti ini adalah mengikuti nenek moyang kami, mengikuti mbah-mbah kami, mengikuti orang-orang yang terdahulu yang sudah melakukannya. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana? Ittabi'u ma anzalallah. Kita harus kembali kepada Allah, yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran insya Allah sebagai konsep yang sempurna. Tidak ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Masalah apa saja sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dan ini berbeda Bapak sekalian. Kalau kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat umpamanya, itu hanya berlaku pada zaman Nabi Musa saja. Kitab Injil yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa hanya berlaku pada masa itu saja dan berlaku hanya pada umatnya saja. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini konsep kalam Allah, petunjuk Allah yang berlaku sepanjang masa.
berlaku kepada siapa saja. Tidak ada hanya berlaku untuk umat ini saja, tidak, berlaku bagi semua umat, berlaku bagi sepanjang masa. Karena Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, dan sudah tidak ada lagi nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik. Walaupun ada orang yang mengaku nabi seperti Lea Edan dan sebagainya, nah itu mengaku-ngaku tok. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi marilah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 20 itu kita renungkan, bahwa semua yang ngatur ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas wa kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Kalau orang itu tidak mengikuti Allah, berarti orang itu mengikuti setan. Dan setan itu selalu mengajak kepada neraka. Neraka sa'ir itu hasil ajakan daripada setan-setan. Mungkin kita tanya, kenapa toh setan itu kok diizini oleh Allah menggoda manusia? Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah membuat makhluk ini, ada yang dibuat dari cahaya seperti malaikat, ada yang dibuat oleh Allah dari api, setan, jin, iblis. Ada makhluk Allah yang dibuat dari tanah seperti kita semua manusia ini. Apakah sampai sekarang manusia itu tetap dibuat oleh Allah dari tanah? Iya, tapi proses. Kalau dulu Nabi Adam itu langsung Allah mengambil tanah, kemudian tanah itu dikasih roh oleh Allah dan jadilah manusia yang namanya Adam. Kita juga sama, tapi proses. Kenapa proses? Karena manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dari sperma, dari mani yang ketemu dengan ovum. Lah, mani itu adalah dihasilkan dari saripati makanan. Jadi apa yang dimakan oleh bapak, apa itu jagung, kacang, padi dan sebagainya, itu kita makan, maka diperas, dan sebagian ada yang menjadi sperma, ada sebagian yang menjadi kotoran. Jadi karena Allah itu menciptakan manusia dari tanah, ketika Allah memerintahkan sujud, jin, iblis, malaikat, usjudu li Adama, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat itu memang diciptakan oleh Allah makhluk yang taat, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah dan selalu mentaati, mengamalkan, melakukan apa yang diperintahkan. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, langsung sujud. Tapi bagaimana iblis? Iblis, sujudlah kamu pada Adam. Dia aba wastakbarah, dia enggan, dia malah sombong. Ya Allah, lebih mulia saya daripada manusia. Kau ciptakan manusia dari tanah, saya kau ciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah, maka saya tidak mungkin mau mentaati perintahmu. Kata Allah, iblis, kalau memang kamu tidak mentaati perintahku, kamu saya masukkan neraka. Diancam gitu. Ya Allah, saya siap masuk neraka, tapi saya minta syarat. Apa syaratmu? Satu, saya dan keturunan saya supaya diberi umur panjang sampai kiamat. Kata Allah, ya, kamu enggak saya matikan dan keturunanmu. Ada lagi yang kamu minta? Ada. Apa? Supaya saya
diperbolehkan untuk mencari teman hidup di neraka, yaitu hambamu yang namanya manusia. Kata Allah, ya silakan kamu goda manusia sampai bagaimana manusia itu bisa mengikuti kamu. Tapi kata Allah, ada hambaku yang tidak akan mau mengikutimu, yaitu hambamu yang mukhlis, hambamu yang ikhlas kepadaku, gak akan kamu mampu mempengaruhinya. Jadi setan itu memang mendapatkan rekomendasi dari Allah untuk mencari teman hidup di neraka. Nah, temannya adalah manusia-manusia yang mengikuti apa yang diajak oleh setan. Makanya setan itu sering saya sampaikan, setan itu kepingin ngerti kapan manusia itu mati. Si fulan itu matinya kapan? Si fulana itu matinya kapan? Kenapa setan itu ingin mengetahui matinya manusia? Supaya manusia di akhir hidupnya itu su'ul khotimah. Ini yang diprogramkan oleh setan. Jadi supaya manusia-manusia itu matinya tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Bagaimana kalau kita itu ingin menjadi orang yang husnul khotimah? Yaitu kita usahakan di akhir hidup kita itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat la ilaha illallah itulah yang menyebabkan kita dakhulal jannah, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang ahli ibadah, yang senang sholat berjamaah, senang membaca Al-Quran, senang infak, senang melakukan kebaikan, itu besok ketika kita meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, meneruskan kajian kita tentang macam-macam tatawuk. Kemarin sudah sampai tahiyat al masjid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusolliya rakaataini. Idza dakhala, apabila masuk, ahadukum, salah satu di antara kalian, al masjida, masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk dulu, hatta yusolliya, sehingga sholat rakaataini, 2 rakaat. Jadi ada namanya tatawuk tahiyat al masjid. Setiap masuk masjid itu ada sholat tatawuk. Tapi jangan sampai kita duduk kemudian kita baru sholat. Jadi kapanpun kita masuk masjid, ada ibadah yang bisa kita lakukan, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sekalipun masuk masjid, tapi ada waktu yang terlarang. Jadi ada 3 waktu yang terlarang bagi kita untuk melaksanakan sholat, yaitu ketika matahari baru terbit. Jadi when kita datang ke masjid, kok matahari pas terbit, maka kita dilarang sholat. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah. Nah, matahari di tengah-tengah itu gampang. Kita ambil benda itu kita tancapkan. Kalau tidak ada bayangannya, berarti matahari sedang berada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, larangan adalah ketika mau tenggelam. Matahari sudah menguning, sudah tenggelam, walaupun kita masuk masjid tidak diperkenankan untuk melakukan sholat. Jadi artinya silakan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi tetap memperhatikan ada waktu-waktu yang terlarang. Yang kedua, sholatul duha, wa ya arba'u raka'atin fa aksar,
ila samaniya raqaatin liqauli sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qol ya ibna adam irka li arba'a raqaatin min awwalin nahar akhfat akhirahu. Jadi sholat tatawwu yang selanjutnya adalah sholat duha. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Tapi kalau mau boleh 4 rakaat. Kalau mau lagi bisa sampai 8 rakaat. Jadi sholat duha itu mulainya kapan? Ketika matahari itu sudah agak tinggi, sudah meninggi. Bahkan ada hadis yang katanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi banyak ulama yang membolehkan. Artinya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan mendapat pahala umroh tanpa umroh, maka ketika kita ini sholat subuh, kita nggak pulang, kegiatan di masjid ini banyak membaca Al-Quran, banyak zikir, sampai kita menunggu matahari terbit dan matahari meninggi. Nah, ketika matahari sudah meninggi, kemudian kita sholat duha, maka kata hadis itu seperti orang melakukan umroh. Artinya pahalanya seperti orang yang mengerjakan umroh. Nah ini tapi ya berat, sholat subuh nggak pulang. Tapi kalau di Indonesia mungkin berat. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau haji atau umroh seneng. Jadi nggak pulang-pulang. Ngapain pulang? Paling pulang ya tidur, paling pulang ya makan sarapan. Nah kita kesempatan yang mulia di tanah suci, kita sambil menunggu duha, kita di masjid i'tikaf, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan ditutup dengan sholat duha sebelum kita pulang. Kita juga bisa seperti itu di Indonesia, tapi ya berat. Mungkin kalau puasa bisa, karena kita sudah sahur, kita tinggal pulang. Kalau tidak ada pekerjaan yang mengharuskan kepada kita, maka bisalah kita itu menunggu di masjid. Kita perbanyak di masjid, iktikaf, zikir dan baca Quran. Kemudian kita tutup dengan sholat duha. Boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 8. Itu insya Allah pahalanya seperti pahala orang melaksanakan ibadah umroh. Nomor 3, tarawih Ramadan. Insya Allah puasa itu pada bulan April. Kalau sekarang Januari, Februari, Maret, April, jadi kira-kira tinggal 2,5 bulan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, seperti yang pernah saya sampaikan, marilah kita tetap berdoa kepada Allah. Doanya apa? Baligh alaina fi Ramadan. Baligh ya Allah, berilah kami kesempatan ya Allah menangi bulan Ramadan. Berilah ya Allah kami umur sampai kami ini bisa mendapatkan bulan Ramadan. Kenapa? Janji Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Karena Allah menjanjikan kalau orang itu puasa Ramadan, maka dosa-dosa dari Ramadan ke Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan bulan Ramadan. Termasuk kegiatan di bulan Ramadan itu adalah tarawih. Sabda Rasulullah liqauli sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan tarawih dengan didasari kalian iman wa ihtisaban dan mengharapkan
pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang dahulu-dahulu, yang dulu-dulu. Kemudian yang keempat, sholatu rakaataini ba'dal wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddau rajulun muslimun fayakhsinul wudu'a fayusalli sholatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas sholat allati taliha. Jadi juga ada sholat setelah wudu. La yatawaddau rajulun muslimun. Orang itu kalau berwudu hendaklah wudu yang baik. Jangan sampai wudu kita itu wudu yang biasa atau yang banyak kekurangannya. Nah, seperti apa? Wudu yang baik itu adalah wudu yang memenuhi rukun dan syaratnya, yang dulu pernah kita kaji. Fayahsunul wudu, kalau orang itu bisa wudu dengan baik, fayusolli, lalu sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa di antara 2 sholat yang kita lakukan itu. Jadi ini namanya andum pahala. Hanya kadang-kadang kita itu yang sangat berat untuk melaksanakannya. Jadi tidaklah dikatakan orang itu wudu kecuali dia itu akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara 2 sholat. Yang kelima, sholatu rakaataini indal qudumi minas safari fi masjidil hayy. Ada sholat 2 rakaat ketika kita datang dari bepergian, dan sholat itu dilakukan di masjid kota. Umpamanya kalau kita itu habis umroh, sebelum kita nyampe rumah itu ada amalan, yaitu sholat. Umpamanya kita paciran, sebelum sampai rumah kita berhenti dulu di suatu masjid, apa di Surabaya, apa di Gresik, kita sholat. Nah, itu juga ada ibadah ketika kita datang sebelum masuk rumah, kita disunatkan sholat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi. Qala Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadama min safarihi bada'a bil masjid faraka'a fi rakaatain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu datang dari bepergian, sebelum beliau sampai rumah dia berhenti sholat 2 rakaat di masjid kota. Itu amalan. Yang keenam, rakaata at-taubah, 2 rakaat sholat taubah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yaznabu dzanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli rakaatain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Maksudnya hadis ini menceritakan kepada kita bahwa kita ini terus terang nggak bisa lepas daripada dosa. Kita ini nggak pernah lepas daripada kesalahan. Kalau kita sudah mengaku kita ini banyak dosa, maka Allah pun memberikan maaf kepada kita kalau kita ini minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya taubat. Jadi taubat itu pertama harus kita lakukan pengakuan
bahwa kita ini melakukan dosa. Setelah pengakuan kita berjanji kepada Allah, ya Allah, saya berjanji kepadamu, saya tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Kemudian yang ketiga, penyesalan. Ya Allah, saya menyesal, saya jerah ya Allah, tidak akan melakukan lagi dosa-dosa. Saya menyesal. Kenapa? Saya tahu itu dosa saya lakukan. Kenapa? Saya tahu itu enggak baik kami lakukan. Jadi orang itu tidak ada yang lepas daripada perbuatan dosa. Kalau orang itu sudah mengaku dosa, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian berdiri sholat 2 rakaat, summa yusolli rakaatain. Setelah kita sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin Allah pasti mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, rakaata al-istikharah, 2 rakaat sholat istikharah. Jadi ada yang namanya sholat istikharah. Apa yang dimaksud dengan istikharah itu? Minta pilihan. Kita mempunyai masalah, umpamanya ada orang mau kawin dengan si A, si fulan umpamanya. Kita bingung, gimana fulan ini cocok enggak dengan saya? Atau mungkin ada 2 pilihan, sama-sama baiknya, sama-sama gantengnya, sama-sama kayanya. Kita bingung mana yang kita pilih. Maka kita minta kepada Allah yang namanya sholat istikharah. Sholat minta pilihan, minta petunjuk kepada Allah, mana ya Allah yang terbaik menurutmu dan menurutku. Kalau kita ingin membangun rumah umpamanya di sebuah tempat, cocok enggak saya membangun rumah di sini dengan lingkungan sini? Kita bingung. Akhirnya kita minta petunjuk kepada Allah, bahwa minta pilihan, ya Allah, kalau memang saya ini lebih baik tinggal di sini, maka berilah kami kepuasan hati. Setelah Bapak Ibu sholat itu nanti tidur biasanya ada gambaran, mantapnya di sini. Saya tadi membaca YouTube, ada pidatonya Pak Ghafur yang mengatakan bahwa menurut ilmu gaib, pindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan itu tidak benar, tidak baik. Menurut ilmu gaib, katanya Pak Ghafur, itu pasti akan berakibat negatif. Jadi dari tinjauan ilmu gaib, Pak Ghafur tidak sepakat adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Tapi ya kita harus tahu bahwa ternyata DPR kita sudah menyepakati tentang perpindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan. Apa kira-kira Bapak Ibu nanti pernah ke ibu kota? Saya kira sangat berat kalau kita mau ke ibu kota. Kalau ibu kota Jakarta mungkin kita sering, tapi kalau ke Kalimantan apakah mungkin kita akan ke sana? Dan ada apa? Jadi banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan ini. Berbagai tinjauan. Ada yang mengatakan bahwa itu untuk menguntungkan orang-orang Cina,
karena di situ tanah-tanah sudah milik orang Cina semua. Dan yang aneh Bapak Ibu sekalian, bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan itu tanahnya nyewa, kita bayar. Nah kemudian kita yang bayari. Masya Allah, banyak yang mengkritisi, bu Kim bayar utang dulu lah daripada pindah ke sana. Sehingga menjadi pertanyaan, kenapa mereka itu ngotot tetap pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Wallahu alam apa yang akan terjadi. 2 rakaat istikharah berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amr falyarka rak'ataini min ghairil fariidha summal yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairal li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barakali wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati fasrifhu anni wasrif anni anhu waqtirhu li al khaira haitsu kana summa ridha bihi wa yusamma hajatu inda qauli an hadzal amr. Jadi maksudnya kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat istikharah 2 rakaat saja. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, setelah kita melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan untuk membaca doa yang tadi saya bacakan yang sangat panjang itu. Tapi intinya kalau seandainya kita tidak hafal doa, bisa. Yang intinya bahwa kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta yang terbaik buatmu dan buatku, buat agamaku dan akibat yang akan kami peroleh. Kalau memang itu baik ya Allah, cepatkanlah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Tapi kalau itu menurut kamu nggak baik, akan akibat yang nggak baik, maka berilah kami ya Allah kepuasan batin, kepuasan hati untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi keinginan saya. Jadi boleh dengan bahasa Indonesia, kalau nggak hafal bahasa Arabnya, intinya minta pilihan mana yang terbaik menurut agama, menurut Allah, menurut kita. Dan kalau itu baik, cepatkanlah ya Allah. Kalau nggak baik, berilah kami petunjuk, itu nggak baik kamu lakukan, karena mempunyai akibat yang kurang baik. Jadi ada namanya sholat istikharah. Oleh karena itu Bapak sekalian, di dalam Islam itu sangat lengkap sekali. Ada macam-macam cara bagaimana supaya kita itu ke jalan yang benar. Selanjutnya sholatul hajah, sholat hajat. Wa ya ayyuridal muslimu hajatah. Jadi orang itu mempunyai hajat. Hajat umpamanya kita ingin apa, lalu apa? Fayatawaddo wa yusolli rakaatain wa yas'alullah ta'ala hajatu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kepada Allah, kita disunatkan untuk melakukan sholat hajat. Kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya seperti sholat subuh, seperti sholat rawatib. Setelah kita itu melakukan wudhu dan sholat, kemudian apa? Wa yas'alullah, mintalah kepada Allah
sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Umpamanya, ya Allah, saya minta rezeki supaya kami bisa membangun rumah. Ya Allah, saya sudah merupakan kebutuhan mobil, berilah kami ya Allah mobil, boleh saja minta. Ya, itulah namanya sholatul hajah, sholat hajat. Nah, itu ada aturan-aturan di dalam Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah beberapa amalan-amalan sholat dari petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah tatawu. Apabila kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan, tidak mendapatkan dosa. Nah, kalau kita walaupun enggak dosa, tapi itu akan membawa dampak yang positif kepada diri kita, maka bisalah hal-hal semacam itu kita lakukan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Dan marilah kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.